I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Latar belakang tasawuf merupakan visi langsung terhadap sesuatu, bukan melalui dalil. Orang yang mendapat pengetahuan ini dianggap berada dalam cahaya Allah di jalan yang benar, karena mereka mampu melihat sesuatu langsung dari hakikatnya. Itu sebabnya tasawuf sukar untuk diungkap dengan kata-kata yang mudah dipahami masyarakat awam. Ia merupakan puncak pengalaman perjalanan rohani menuju yang mutlak. Apalagi pengalaman tasawuf ini juga merupakan karunia dari Tuhan setelah seseorang menempuh penyucian rohani itu melalui latihan-latihan fisikis yang berat. Dalam konteks ini, tasawuf hanya dikaruniakan Allah kepada para nabi dan wali, karena merekalah yang telah mencapai puncak tertinggi proses penyucian rohaninya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada sebagian umat Islam yang menganggap tasawuf itu ajaran dari luar agama Islam. Tasawuf itu campur aduk dari Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Bahkan dianggap tasawuf membawa kemunduran Islam. Bagi Siddiqiyah, tasawuf itu memang bukan dari Islam, sebab tasawuf itu ruh dan berliannya Islam, atau faham Siddiqiyah. Tasawuf ahlaki. Tasawuf ahlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat makrifah kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf ahlaki biasa disebut juga dengan istilah tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kata tasawuf dan akhlak disatukan, maka akan menjadi sebuah frase, yaitu tasawuf akhlaki yang bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Ajaran tasawuf akhlaki. Ajaran tasawuf akhlaki ini dikembangkan oleh ulama salaf as-salih. Ajaran yang terdapat dalam tasawuf ini antara lain 1. Takhali, yaitu penyucian diri dari sifat tercela. 2. Tahali, yaitu menghiasi dan membiasakan diri dengan sikap perbuatan terpuji. 3. Tajalli, yaitu tersikapnya nur ilahi atau cahaya Tuhan, seiring dengan sinarnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri manusia setelah tahapan takhali dan tahali. Tokoh Sufi. Tokoh Sufi yang mengembangkan tasawuf akhlaki antara lain 1. Hasan al-Basri dari 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah rasa takut dan pengharapan tidak akan dirundung kemuraman karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Muhasibi dari 165 Hijriah sampai 243 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Al-Qusyairi 376 Hijriah sampai 465 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah landasan tauhid yang benar berdasarkan doktrin Ahlus Sunnah. 4. Al-Ghazali 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Ajaran tasawufnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tasawuf sunni. Tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau makrifah, diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan. Ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb
Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan sehingga pengetahuan atau ma'rifah dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Tokoh sufi yang mengembangkan tasawuf irfani antara lain 1. Robi'ah al-Adawiyah 96 sampai 185 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Zu An-Nun al-Misri 180 Hijriah sampai 246 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah makrifat kepada Allah dengan jalan makrifat batin. 3. Abu Yazid al-Bustami 200 Hijriah sampai 261 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah fana dan baqo. 4. Yang Abu Mashur al-Halaj 224 Hijriah sampai 309 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah al-hulul dan wahdat asy-syuhud. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan teori-teori tasawuf dan falsafah. Tasawuf falsafi ini tentu saja dikembangkan oleh para sufi yang filosof. Kajian tasawuf ini dilakukan secara mendalam dengan tinjauan filosofis dengan segala aspek yang terkait di dalamnya. Dalam tasawuf ini dipadukan visi mistis tasawuf dengan visi rasional tasawuf. Tokoh-tokoh sufi yang penting yang termasuk kelompok sufi falsafi antara lain yaitu ada 3. Ada Ibnu Arabi 560 Hijriah sampai 638 Hijriah. 2. Al-Jili 767 sampai 805 Hijriah. Terus 3. Ibnu Sab'in 614 sampai 669 Hijriah. Persamaan tasawuf ahlaki, irfani, dan falsafi yaitu ada 4. 1. Merupakan cabang dari ilmu tasawuf. 2. Tasawuf diciptakan sebagai media untuk mencapai maqasid al-syar'i, tujuan-tujuan syara, karena bertasawuf pada hakikatnya melakukan serangkaian ibadah. 3. Sama-sama bertujuan beribadah, pendekatan diri kepada Allah secara murni. 4. Ketiga bagian tersebut secara esensial semua bermuara pada penghayatan terhadap ibadah murni, madoh, untuk mewujudkan akhlak-akhlak al-karimah baik secara sosial. Perbedaan tasawuf ahlaki, irfani, dan falsafi. Tasawuf ahlaki adalah ajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Dengan kata lain, tasawuf ahlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan mauhibah. Ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau ma'rifah dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham intuisi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, ma'rifat, hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud. Kesimpulan, tasawuf ahlaki merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak erat, hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia dalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Jadi tasawuf ahlaki dapat terrealisasi secara utuh jika pengetahuan tasawuf dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dalam kehidupan sosial. Tasawuf irfani tidak hanya membahas soal keikhlasan dalam hubungan antar manusia,
tetapi lebih jauh menetapkan bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah kita lakukan. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah memengaruhi para tokohnya. Terima kasih. Make it clap. I got 3 old thoughts, new